Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tugas proyek mengenai tekanan pada gelembung sabun, di mana terdapat pada soal, beberapa anak sedang bermain dengan gelembung sabun, dan Anda menjadi penasaran dengan hubungan antara jari-jari gelembung sabun dengan tekanan dalam sabun. Anda beralasan bahwa tekanan di dalam gelembung sabun harus lebih besar daripada tekanan atmosfer dan cangkang gelembung sabun berada di bawah tekanan seperti kulit balon. Anda juga tahu bahwa sifat tegangan permukaan harus penting dalam soal ini karena tidak mengenai ilmu fisika lainnya. Anda memutuskan untuk mendekati masalah tersebut menggunakan analisis dimensi. Buatlah hubungan antara perbedaan tekanan radius gelembung delta P sama dengan P inside dikurangi P outside dan tegangan permukaan atau film sabun. Baik, untuk penyelesaiannya, diketahui gelombang sabun berjari-jari R. Nah, kita harus mencari hubungan antara jari-jari gelombang sabun dan tekanan di dalam sabun. Nah, untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan analisis dimensi, kita perlu mengidentifikasi besaran fisis yang relevan dan dimensinya. Nah, untuk besaran yang relevan pada soal ini, yaitu ada perbedaan tekanan, jari-jari gelombang sabun, dan tegangan permukaan film sabun. Untuk yang pertama yaitu perbedaan tekanan. Untuk perbedaan tekanan sendiri, itu rumusnya delta P sama dengan F per A, di mana F yaitu M kali A. Dan M kali A ini dimensinya adalah M LT pangkat min 2. Dan untuk A sendiri, L pangkat 2. Jadi, untuk rumus delta P sama dengan F per A, yaitu M L pangkat min 1, T pangkat min 2. Selanjutnya, untuk jari-jari gelombang sabun atau radius. Nah, radius ini, R, dimensinya adalah R, adalah L. Untuk selanjutnya ada tegangan permukaan film sabun, yang rumusnya adalah tau S sama dengan F per L, di mana F tadi sudah disinggung, untuk dimensinya ada M LT pangkat min 2, dan untuk L sendiri itu dimensinya adalah L. Jadi untuk rumus tau S sama dengan F per L, yaitu M T pangkat 2 M T pangkat min 2 untuk dimensinya. Untuk menentukan hubungan antara perbedaan tekanan delta P dan radius gelombang sabun R dan tegangan permukaan pada lapisan film sabun, kita dapat memulai dengan mengidentifikasi dimensi utama relevan yang terlibat, yaitu panjang dengan dimensi L, massa dimensinya M, dan waktu dimensinya T. Dari rumusan masalah, kita juga dapat menyimpulkan bahwa tekanan P dan tegangan permukaan MT pangkat min 2 adalah besaran yang relevan. Dengan menggunakan teorema Buckingham, kita dapat menuliskan hubungan antara besaran-besaran tersebut, yaitu gamma 1 sama dengan delta P R pangkat A1 to S pangkat B1, di mana gamma 1 itu M pangkat 0, L pangkat 0, dan T pangkat 0, sama dengan M L pangkat min 1, T pangkat min 2 itu merupakan delta P. Untuk L pangkat A1 itu merupakan R pangkat A1. Dan M pangkat T dan M T pangkat min 2 dipangkatkan B1 itu merupakan tau S. Untuk mencari A1 dan B1, kita dapat menyamakan eksponen dari setiap dimensi utama. Untuk waktu, T pangkat 0 sama dengan T pangkat min 2, T pangkat min 2 B1. Sehingga 0 sama dengan min 2 dikurangi 2 B1. Didapat B1 sama dengan min 1. Untuk massa, M pangkat 0 sama dengan M pangkat 1, M pangkat B1. Sehingga 0 sama dengan 1 ditambah B1, didapat B sama dengan min 1. Untuk panjang, L pangkat 0 sama dengan L pangkat min 1, L pangkat A1. Sehingga 0 sama dengan min 1 ditambah A1,
didapat A1 sama dengan 1, sehingga gamma sama dengan delta P R to S pangkat min 1. Dari sini kita mendapatkan bahwa delta P sama dengan gamma to S per R. Persamaan ini menyatakan bahwa perbedaan tekanan antara bagian dalam dan luar gelembung sabun sebanding dengan tegangan permukaan lapisan film sabun dan terbalik dengan jari-jari gelembung sabun, di mana Pi adalah bilangan non-dimensional. Untuk membantu Einstein membangun persamaan yang menghubungkan energi E dengan massa M dan kecepatan cahaya c, kita dapat menggunakan analisis dimensi. Dimensi utama yang terlibat adalah panjang atau L, massa atau M, dan waktu atau T. Energi E memiliki dimensi M, L pangkat 2, T pangkat minus 2, sedangkan massa M memiliki dimensi M, dan kecepatan cahaya memiliki dimensi M, T pangkat min 1. Dengan menggunakan teori Baking kita dapat menyatakan hubungan antar variabel tersebut dalam bentuk persamaan tak berdimensi, di mana E sama dengan F dikali MC pangkat A, di mana F adalah suatu fungsi dari kelompok tak berdimensi, ketentuan dari gamma, yang dapat dibentuk dengan dimensi utama, dan A adalah eksponen yang perlu ditentukan. Untuk menentukan gamma, kita dapat membentuk persamaan berikut, di mana gamma 1 sama dengan E dibagi MC pangkat A, di mana A tidak diketahui. Kita dapat melihat bahwa dimensi gamma 1 haruslah L pangkat 2 T pangkat min 2. Oleh karena itu, kita dapat menyatakan gamma 1 dalam dimensi utama, yaitu gamma 1 sama dengan M pangkat 1 L pangkat 2 T pangkat min 2 dibagi M pangkat 1 L pangkat 1 T pangkat min 1 dipangkatkan lagi dengan A. Sederhananya, kita mendapatkan gamma 1 sama dengan L pangkat 2 T pangkat min 2 MA. Dengan menyamakan eksponen di kedua sisi, kita mendapatkan 2 sama dengan 1A, sehingga A sama dengan 2. Oleh karena itu, kelompok tak berdimensi yang menghubungkan energi, massa, dan kecepatan cahaya adalah gamma 1 sama dengan E per MC kuadrat. Terlihat bahwa kelompok tak berdimensi ini mempunyai nilai 1 dalam satuan SI. Artinya, fungsi F harus berupa konstanta. Oleh karena itu, dapat kita tuliskan E sama dengan K MC kuadrat, dengan K merupakan suatu konstanta. Ini merupakan persamaan terkenal E sama dengan MC kuadrat yang menghubungkan energi, massa, dan kecepatan cahaya. Dari penjelasan di atas, didapatkan bahwa gamma dianggap sebuah konstanta, sehingga didapatkan persamaan delta P sama dengan gamma to S per R menjadi K to S per R, di mana K adalah konstanta tak berdimensi yang bergantung pada geometri sabun. Jika delta P sama dengan P inside minus P outside, maka dapat disimpulkan bahwa P inside lebih besar dari P outside. Oke, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.